Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Ya, ini saya akan menjelaskan buku akuntansi biaya dari Agus Purwaji. Ya, untuk proses costing ini memang terbagi dua, ada yang pengantar dan ada yang lanjutan. Pengantar di bab 4, lanjutan di bab 5. Kali ini saya akan menjelaskan untuk yang bab 4 dulu, proses costing, ya. Oke. Jadi di sini nanti kalian bisa baca bukunya lengkap ya. Saya hanya menjelaskan yang inti-inti dan poin-poinnya saja. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai job order costing, sekarang kita masuk ke proses costing. Ya, dimana untuk proses costing itu sifat produksinya adalah kontinu dan massal. Jadi biasanya produk yang dihasilkan itu adalah homogen dan standar. Ya, untuk perhitungan total biaya dilakukan di setiap akhir periode. Nah, biaya itu diakumulasikan per departemen. Ya, nanti kalian juga akan diminta untuk membuat laporan biaya pokok produksi untuk per departemen. Ya, itu yang akan kita lakukan di bab 4 ini, ya. Nah, untuk di proses costing kita tahu ada yang namanya aliran proses produksi, ya. Untuk aliran proses produksi itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya aliran produk secara berurutan, ya, atau sequential. Ada juga yang paralel, ya. Untuk yang pertama ini adalah contoh atau alur untuk aliran produk secara berurutan atau sequential product flow, di mana kegiatan proses produksi itu berjalannya per departemen. Misalkan ini mulai dari departemen cutting, setelah selesai akan lanjut ke sewing, setelah selesai akan lanjut ke assembling, kemudian akan dihasilkan produk jadi. Ya, jadi berurutan ini artinya setelah selesai di departemen cutting dia baru bisa pindah ke departemen sewing dan seterusnya. Yaitu untuk aliran produk secara berurutan. Yang selanjutnya adalah ada aliran produk secara paralel, ya, paralel product flow. Oke, jadi untuk paralel product flow ya, ini maksudnya dia akan ada beberapa departemen yang bisa bersamaan proses produksinya. Contohnya di sini adalah departemen pencampuran dan departemen penggilingan. Ya, ini dia bisa bersamaan pelaksanaan kegiatannya, ya, sehingga nanti di departemen pencampuran setelah selesai dia akan masuk ke departemen pengolahan, ya. Kemudian departemen pengolahan ini juga bisa dilakukan bersamaan dengan departemen pengepakan karena sebenarnya tidak ada kaitannya, gitu ya. Contohnya misalkan untuk produksi mie instan, ya, itu untuk memproduksi mie keringnya dengan bumbunya itu adalah bisa dilakukan secara paralel. Artinya tidak perlu menunggu sampai produksi mie keringnya selesai dulu baru kemudian kita bisa memproduksi bumbunya. Tidak perlu seperti itu. Bisa dilakukan secara paralel, gitu ya. Nah, di sini untuk yang departemen penggilingan kalau sudah selesai dia akan masuk ke departemen pengepakan, ya. Kemudian dari departemen pengolahan itu dia masuk ke pembungkusan, sama juga seperti departemen pengepakan dia akan masuk ke pembungkusan, akan dijadikan satu di departemen pembungkusan. Kemudian akan di transfer ke gudang produk jadi. Seperti itu perbedaan antara parallel product flow dan sequential product flow. Oke. Ini ada contoh yang lain lagi ya. Untuk si paralel, tapi ya kurang lebih sama ya. Di sini contohnya misalkan untuk departemen pemotongan, ya, itu dia setelah dari pemotongan itu dia bisa paralel dengan departemen penggilingan dan pencampuran, ya. Nanti dari ketiga departemen ini akan masuk ke departemen pengepakan. Oke, ini contoh lain juga untuk paralel product flow.
Nah, sebelum kita masuk ke penjurnalan, jadi kalau untuk proses costing ya sebenarnya memang di buku itu disarankan untuk melakukan penjurnalan terlebih dahulu baru membuat laporan biaya produksinya. Tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kita membuat atau menyusun laporan pokok produksi ya. Maka kita akan ke Excel-nya dulu ya. Untuk ke Excel ya, jadi ini soalnya kalau di buku Agus Purwaji akuntansi biaya itu bab 4 itu dapat kalian lihat mulai dari halaman 102 ya. Untuk yang pertama ini ada contoh soal halaman 106. Oh ya sebentar, saya balik lagi ke PowerPoint-nya ya. Jadi sebelum penjurnalan sebenarnya untuk di bab 4 ini ada yang 3 dibahas. Jadi untuk perhitungan biaya berdasarkan proses ya. Nah, nanti setelah itu akan lanjut untuk ini. Jadi untuk laporan biaya produksi akan terdiri dari 3 bagian ya. Untuk ada schedule produksinya, ada pembebanan biaya, dan ada pertanggungjawaban biaya. Ya. Nanti bentuknya contohnya seperti ini. Tapi kita akan bahas satu-satu bagaimana sih angka ini itu munculnya dari mana. Ya. Nanti kita akan bahas di Excel-nya. Nah, tadi yang saya bilang jadi untuk proses costing itu kita bisa menambahkan bahan di departemen selanjutnya atau di departemen lanjutan. Nah, untuk penambahan bahan ini ada 2 kemungkinannya ya. Apakah dengan penambahan bahan itu akan menambah jumlah unit produk yang dihasilkan, atau penambahan bahan itu tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Nanti itu perhitungannya juga beda ya. Jadi kita akan membahas 3, yang proses costing biasa, kemudian yang kedua proses costing dengan adanya tambahan bahan di departemen lanjutan yang tidak menambah jumlah unit produk, dan yang ketiga adalah tambahan bahan di departemen lanjutan yang menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Ya, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, saya akan pindah ke Excel-nya lagi ya. Jadi tadi soalnya ini saya ambil di buku akuntansi biaya Agus Purwaji ya, mulai dari halaman 106 ya. Untuk bisa kalian baca juga di soalnya di buku ya. Ini ada PT Dunia Keramik ya. PT Dunia Keramik itu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan produk-produk berbahan dasar keramik. Ada 2 departemennya, departemen pencampuran dan departemen pencetakan ya. Nanti juga ada disediakan keterangan informasi yang terkait dengan proses produksi selama Januari 2011. Ini semua soal saya ambil dari buku ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, di sini dia ada departemen pencampuran dan pencetakan. Ya, kalau tadi di buku itu yang dibahas pertama kali adalah penjurnalannya. Kalau saya akan membahas penjurnalan belakangan, ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya untuk departemen pencampuran. Oke ya, nanti kalian akan buat formatnya seperti ini dulu ya, formatnya seperti ini ya, yang masih kosong kalian bisa buat ya, bisa contoh dari buku juga ya. Kemudian di sini soalnya sudah saya copy di sebelah sini agar memudahkan kita untuk melakukan memindahkan datanya. Oke. Yang pertama adalah tadi kan untuk laporan biaya produksi terdiri dari 3 bagian ya, schedule produksi. Ini ya, schedule produksi, pembebanan biaya, dan pertanggungjawaban biaya. Oke, yang pertama adalah schedule produksi. Kalau ini departemen pencampuran dulu ya. Jadi perhatikan di sini ini ada PT-nya, ada keterangan laporan biaya pokok produksi, ada departemen pencampuran, ada keterangan periodenya. Ya, yang pertama, departemen pencampuran itu adalah departemen pertama ya pada si Dunia Keramik. Yang pertama adalah produk masuk proses. Nah, di sini kita lihat ya. Produk dimasukkan dalam proses produksi 50.000 unit. Ya, maka kita akan tulis di sini nilainya adalah 50.000 unit. Ya. Kemudian selanjutnya adalah produk yang ditransfer ke departemen selanjutnya.
ya. Karena di selanjutnya itu ada departemen pencetakan, maka saya tulisnya produk yang ditransfer ke departemen pencetakan. Nilainya berapa? Nih di sini 47.000 unit, kita tuliskan di sini 47.000 unit. Oke, selanjutnya adalah produk dalam proses akhir. Nah, kalian lihat nih, produk dalam proses akhir ya di sini adalah untuk departemen pencampuran, nilainya adalah 3.000 unit. Maka ini kita tuliskan 3.000 unit. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan produk masuk proses ya, dimana itu memang dia sama ya nilainya, yaitu 50.000 juga ya. Untuk yang pertama sudah selesai schedule produksi, kemudian kita masuk ke yang nomor 2, pembebanan biaya. Itu terdiri dari ada elemen biayanya, ada total biaya, ada unit ekivalen, dan ada biaya per unit ya. Untuk elemen biaya itu karena di departemen pertama kita tuliskan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu adalah elemen biaya dari biaya produksi ya. Sekarang kita lihat di soalnya. Untuk biaya di departemen pencampuran, biaya bahan itu adalah 9.219 nih ya. Maka ini kita tuliskan di sini. Oke. Yang kedua, biaya tenaga kerja adalah 74.958.500 ya. Maka kita tuliskan juga di bawahnya. Ya. Selanjutnya untuk BOP di sini 5.781.250 kita pindahkan juga sini ya, sehingga kita bisa dapat totalnya berapa ya. Totalnya sudah dapat. Kemudian kita masuk ke unit ekivalen ya. Unit ekivalen itu adalah unit ini ya, unit dari produk yang ditransfer dengan produk dalam proses akhir. Cuman tadi di sini ada keterangan ya, tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir ya, ini untuk departemen pencampuran ya. Biaya bahannya 100%, biaya konversinya 75%. Ini harus kita tuliskan di sini ya. Nah, oke, jadi kemudian kita pindahkan unit ekivalennya di sini untuk yang ditransfer ke departemen pencetakan, kita pindahkan ke sini ya. Semua dari biaya bahan sampai biaya overhead pabrik. Ya. Kemudian untuk yang produk dalam proses akhir, biaya bahan dia 100%, maka kita masukkan ke sini yang ini ya. 3.000 kali 100%. Nah, kalau biaya tenaga kerja dia bilang 75%. Maka 75%-nya itu harus dikalikan dengan yang 3.000. Ya. Oke, ini ya, kalau saya ini kan 75% dikalikan dengan 3.000. Ya, jadi dia masih belum selesai, belum terserap seluruhnya. Ya, baru 75%. Untuk biaya konversi itu kan biaya DL ditambah FOH ya, biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Maka ini dia sama untuk biaya overhead pabrik. Ya. Kemudian di sini kolom yang selanjutnya adalah kita jumlahkan. Kita jumlahkan antara ini dengan ini. Ya. Kemudian ini juga kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ke samping. Nah, di sini kita punya total biaya, kita punya unit ekivalen, maka kita bisa dapatkan biaya per unit. Caranya adalah total biaya dibagi dengan unit ekivalen ya, sehingga dapatlah nih ya, kalau kita klik nih total biaya dibagi dengan unit ekivalen. Oke. Sama juga untuk biaya tenaga kerja, sama juga untuk biaya overhead pabrik. Ya. Sehingga kalau kita total nilainya adalah 1824. Ini jumlah dari ini ya. Jumlah dari biaya bahan, tenaga kerja, dan BOP. Oke, yang kedua selesai, kita masuk ke pertanggungjawaban biaya. Ya. Di sini yang pertama adalah produk yang ditransfer ke departemen pencetakan. Jadi kalau kalian lihat yang ditransfer adalah berapa? 47.000. Itu unitnya. Nah, 47.000 unit dengan harga yang mana? Nah, kita pakai harganya yang sudah kalian cari sebelumnya. Ya. Jadi di sini
47.000 unit yang ditransfer dikalikan dengan biaya yang sudah kalian cari di pembebanan biaya. Ya, jadi di sini 47.000, kemudian harganya atau nilai per unitnya adalah 1824. Kemudian di sini kita kalikan. Hasilnya berapa? Ini merupakan perkalian 47.000 dikali dengan 1824. Oke. Ya. Nah, itu untuk si produk yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Kemudian untuk yang dalam proses akhir, ya di sini kita kan lihat bahwa produk dalam proses akhir adalah 3.000, ya. Kita tuliskan dulu di sini 3.000, ya. Tapi perhatikan untuk unit penyelesaiannya, ya, kalau biaya bahan berapa? 100%. Tapi kalau biaya konversi, ya, biaya tenaga kerja dan BOP itu dia hanya 75%, ya. Kemudian kita kalikan dengan apa? Biaya per unitnya, kita pakai yang ini, ya. Biaya per unit kita pindahkan ke sini. Oke. Kita pindahkan, ya. Baru kemudian ini kita kalikan. 3.000 kali 100% kali 184 rupiah. Ya, ini kalau kita, nah, 3.000 unit kali 100% kali 144 rupiah. Oke, sama ke bawah, ya. Kemudian kita jumlahkan di sini. Ya, dapatlah segini. Kemudian kalau ini dua kita jumlahkan, ya, maka hasilnya 89.959.350. Hasil di bawah ini harus sama dengan total biaya di pembebanan biaya. Kalau nggak sama, salah hitung. Biasanya mungkin memang kalau menghitungnya manual itu ada sedikit perbedaan karena ada pembulatan, ya. Tapi kalau pakai Excel sih ini dia biasanya selalu sama, ya. Nah, ini sama gitu. Oke, paham ya untuk proses costing di departemen pertama, departemen pencampuran. Ya, selanjutnya untuk penjelasan masih nanti ya. Kita masuk dulu untuk departemen yang kedua, yaitu departemen pencetakan. Oke, kita masuk ke departemen pencetakan, ya. Untuk departemen pencetakan ini dia adalah departemen yang kedua. Ya, departemen yang kedua dari PT Dunia Keramik, ya. Untuk departemen yang kedua adalah kita mulainya masih sama ya, ada schedule produksi, pembebanan biaya dan pertanggungjawaban biaya. Yang pertama adalah kita masuk ke produk masuk proses, ya. Untuk produk masuk proses ini adalah artinya dia yang diterima dari departemen sebelumnya, ya. Maka ini ya harus nilai di sini ini, ya, ini harus sama dengan yang produk yang ditransfer ke departemen nih, ya. Jadi nilainya sama dengan 47.000. Oke. Kemudian selanjutnya adalah produk yang ditransfer ke gudang produk jadi. Sini soal juga sudah ada ya. Produk yang ditransfer ke gudang produk jadi adalah 42.000. Ya, maka kita tulis di sini 42.000. Ya. Produk dalam proses akhir. Ya. Produk dalam proses akhir berapa? 5.000. Maka kita tulis di sini 5.000. Ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 47.000. Sekali lagi hasil di sini harus sama dengan hasil di sini. Produk masuk harus sama dengan yang ditransfer. Ya. Transfer ditambah dengan barang persediaan akhir. Oke, kalau sudah sama kita lanjut lagi. Yang kedua adalah pembebanan biaya, ya. Kalau kalian lihat soalnya di sini untuk di departemen selanjutnya dia tidak ada penambahan bahan, ya. Nah, untuk tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir di sini biaya konversinya 50%, ya. Oke, yang pertama di sini pembebanan biaya karena dia tidak ada biaya bahan maka tidak saya tuliskan, ya. Tapi yang ada adalah biaya transferan dari departemen sebelumnya, yaitu departemen pencampuran. Total biayanya dapat dari mana? Total biayanya adalah dapat dari yang sebelumnya, dari yang sini, ya. Nih,
produk yang ditransfer ke departemen pencetakan. Nilainya harus sama seperti ini. 85717556. Oke. Ya. Nah. Kemudian biaya tenaga kerja. Ini ada ya, 32930. Kita pindahkan ke sini. Kemudian BOP-nya 6594900. Kita pindahkan ke sini. Sehingga hasilnya totalnya kita dapat. Ya. Untuk unit ekuivalen sama seperti tadi ya. Ini kita pindahkan, ini sama dengan yang di sini ya. 42.000. Oke. Sama juga. Ya. Nah, kemudian untuk yang persediaan akhirnya, karena kalau sudah dari departemen selanjutnya pasti dia akan selalu 100% ya. Nah, untuk yang biaya tenaga kerjanya itu untuk konversi adalah 50%. Maka ini 55.000-nya dikali 50%. Untuk yang BOP juga. Ya. Maka total yang kita dapat unit ekuivalennya adalah nih. Ini tambah ini ya. Oke. Kemudian tenaga kerja juga sama, BOP juga sama. Ya, sama seperti tadi, kita punya total biaya, kita punya unit ekuivalen, maka kita bisa cari berapa biaya per unitnya. Ya, ini sama total biaya dibagi unit ekuivalen, dapatnya biaya per unit. Ya, kita cari sama juga, ini sama caranya BOP, kemudian kita totalkan. Ya. Dapatlah 2712 ya. Selanjutnya adalah ini untuk produk jadi ya, sama seperti tadi ya. Berarti ini yang nih ya, yang ditransfer ke gudang produk jadi adalah 42.000 unit. Kita pakai harga yang mana? Kita pakai harga biaya per unit yang ini yang sudah kalian cari sebelumnya. Oke ya, jadi ini 42.000 dikalikan dengan 2712, dapatlah nih hasilnya 113.903.067. Oke, selanjutnya untuk produk dalam proses akhir ya, masih sama, kita pindahkan nilai yang ini ke sini dulu ke bawah ya. Oke, masih sama 5.000. Untuk biaya tenaga kerja 5.000 juga, BOP-nya 5.000 juga. Persentase penyelesaiannya kalau dari departemen sebelumnya 100% ya. Untuk tenaga kerja tadi berapa? Ya, 50%. Ini juga 50%. Ya. Biaya per unitnya kita pakai yang di sini. Ya. Ini departemen pencampuran pencetakan, kita pakai yang ini, tinggal kita pindahkan aja ya sebenarnya ya. Nih. Kemudian yang BOP. Baru kemudian kalian hitung. Ya, ini caranya 5.000 persediaan akhirnya dikali persentase penyelesaian dikali dengan biaya per unitnya. Oke, sama semua untuk biaya tenaga kerja dan BOP-nya. Ya, kemudian kita jumlahkan totalnya. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Ingat ya, ini merupakan jumlahan ini dengan ini. Ya, ini. Nah, oke. Hasilnya sekali lagi harus sama antara ini dengan ini. Oke, itu untuk laporan biaya pokok produksi di departemen pencetakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjurnalan ya, penjurnalan untuk PT Dunia Keramik ya. Di sini sudah saya siapkan juga ya, penjurnalan lengkapnya sudah bisa kalian baca di buku. Tapi di sini kita akan lihat jurnal apa saja yang harus kita buat dan itu angkanya kita dapatkan dari mana ya. Nah, yang pertama adalah itu sudah saya ada kasih clue, adalah jurnal untuk pemakaian bahan
di departemen pencampuran ya. Jadi kalau untuk yang di proses costing yang pertama ini adalah jurnalnya nanti langsung digabung antara departemen pencampuran dengan departemen pencetakan, karena datanya yang tersedia itu menjadi satu. Tapi kalau misalkan nanti diminta tersedia datanya terpisah, itu maka bisa dibuat penjurnalan per departemen. Oke. Yang pertama adalah kalau pemakaian bahan ya, berarti jurnalnya adalah nih ya. Produk dalam proses biaya bahan baku untuk departemen pencampuran. Nanti selanjutnya akan disingkat menjadi PDP BBB dari strip departemen pencampuran. Ya, nilainya yang mana? Tadi kalau yang dipakai itu berapa nih? Nih ya. Ini biaya bahan yang dikeluarkan adalah ini, maka ini yang ini, maka ini yang kita pindahkan ke sini. Oke. Ini debitnya, kreditnya apa? Kreditnya adalah persediaan bahan yang berkurang ya, nilainya sama seperti debitnya. Oke, itu pemakaian bahan di departemen pencampuran. Selanjutnya adalah yang kedua ini. Jadi kalau kalian lihat ke bawah di sini kita punya ada 9 jurnal ya, 9 jurnal dengan lebih sih sebenarnya. Untuk yang BOP itu terdiri dari beberapa jurnal ya. Oke, yang kedua adalah untuk tenaga kerja. Pembebanan tenaga kerja di departemen pencampuran dan departemen pencetakan. Ini jadikan langsung jadi satu ya. Tadi kalau bahan baku kita punya PDP BBB, maka kalau tenaga kerja apa? PDB BTK ya. Untuk departemen pencampuran. Nilainya berapa? Nilainya adalah yang nih. Ini kalian pindahkan ke sini. Oke. Kan dia bilang tadi departemen pencampuran dan departemen pencetakan. Maka selanjutnya adalah PDP BTK departemen pencetakan. Nilainya yang mana? Nilainya adalah yang ini, 32930. Oke. Ya, kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah biaya gaji dan upah. Nilainya ini dijumlahkan saja. Ya. Ini kita jumlahkan. Ya, jumlah dari pencampuran dan pencetakan. Oke. Kemudian ini kalau ada diminta untuk melakukan penjurnalan pembayaran biaya gaji dan upah, maka ini debitnya apa? Biaya gaji dan upah. Nilainya mana? Sama seperti ini ya. Kemudian kreditnya apa? Bisa kas, bisa utang. Ya, tapi kalau dibayar berarti kas, ya. Nilainya sama. Oke, paham ya? Yang selanjutnya adalah jurnal ketiga, yaitu pembebanan BOP di departemen pencampuran dan departemen pencetakan. Oke, di sini memang ada infonya bahwa untuk departemen, nanti bisa kalian baca lengkap di buku ya. Untuk departemen pencampuran, BOP-nya itu sebesar 62,5% dari biaya bahan. Ya, sedangkan kalau di departemen pencetakan adalah 20% dari biaya tenaga kerja. Oke. Nah, tapi kita jurnalnya dulu ya, debitnya. Tadi kalau di sini ada PDP BTK, berarti untuk yang BOP apa? Ya, PDP BOP. Ya, departemen pencampuran. Ya. Kemudian kreditnya dulu deh sebelum nominalnya. Kreditnya berarti apa? BOP dibebankan untuk departemen pencampuran. Tadi keterangannya adalah dia 62,5% dari biaya bahan. Ya. Berarti kalau kalian kali ya. Nih, 62,5% kali 9.219.600 hasilnya adalah sini. Kreditnya sama. Selanjutnya adalah untuk yang departemen pencetakan. Ya, jurnalnya sama, PDP BOP departemen pencetakan. Kreditnya BOP dibebankan departemen pencetakan. Nilainya berapa tadi? 20% dari biaya tenaga kerja. Kalau kalian hitung nilainya adalah 6.586.000. Oke, yang keempat adalah kita masuk ke pencatatan BOP aktual di departemen pencampuran dan pencetakan.
Nah, di buku itu sudah dijelaskan ya bahwa untuk BOP aktual itu terdiri dari apa aja. Ya, ada kas, ada utang usaha, persediaan perlengkapan, asuransi dibayar di muka, akumulasi penyusutan aset tetap pabrik. Jadi kalau diinformasikan di soal bahwa ada detail atau rincian akun dari BOP aktualnya, maka harus kalian rinci masing-masing, tidak boleh jadikan satu. Ya, di sini kita tuliskan dulu BOP aktual dari Departemen Pencampuran. Itu juga datanya sudah ada dari soal ya. BOP aktual Departemen Pencampuran itu nilainya 5.650. Ini ada di soal. Ya, dari soal. Ini untuk Departemen Pencetakan juga ada dari soal. Nah, diinformasikan bahwa untuk BOP ini biayanya adalah ada kas, ada utang usaha, ada persediaan perlengkapan, ada asuransi dibayar di muka, dan ada akumulasi penyusutan ya. Jadi ini saya bawa ke atas ya, ada keterangan tambahannya ya untuk yang terkait dengan ini. Jadi nih ya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terdiri dari pemakaian habis pakai tunai sebesar 4.100.000, pemakaian habis pakai secara kredit 1.200.000, pemakaian perlengkapan pabrik, asuransi pabrik, dan penyusutan aset tetap. Ya, ini yang kita rinci masing-masing. Ya, tinggal kalian pindahkan ke sini nilainya. Ya, maka kalau kalian jumlahkan nilainya harus sama nih. Di sini berapa? 12.180, di sini 12.180. Itu untuk pencatatan BOP aktual di Departemen Pencampuran dan Pencetakan. Selanjutnya adalah kita punya BOP dibebankan. Kita punya BOP aktual, maka kita akan mencatat selisihnya dulu ya. Itu ya. Tapi ini kita kita buatnya per departemen. Yang pertama di Departemen Pencampuran terlebih dahulu ya. BOP dibebankannya awalnya kan di kredit, kita pindahkan ke debit. Nilainya juga ikut di sini berapa? Oke. Kemudian BOP aktualnya awalnya di debit, kita pindahkan ke kredit. Ya, nilainya berapa? Ini pindahin ke sini ya. Oke. Nih, ya saya kasih tanda deh. Nih, pindahkan ke sini. Pasti ada selisih kan itu. Nah, ini kita selisihnya di mana? Selisihnya di debit atau kredit? Di kredit ya. Oke. Selisihnya itu adalah, nah, tinggal kalian kurangi aja ya, ini kurang ini selisihnya. Oke, yang Departemen Pencetakan juga sama ya. Awalnya awalnya kredit di debit, awalnya debit dipindahkan ke kredit, masing-masing dengan nominalnya. Ada selisih juga ya, maka kita buat akunnya selisih BOP. Oke. Nah, kalau udah kita menutup selisih BOP-nya, maka selisih BOP-nya ini nggak boleh dibiarin aja ya, harus kita tutup. Tutupnya kemana? Biasanya kita akan tutup ke harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Ya, jadi di sini ada tadinya kan dia di kredit ya, maka kita pindahkan ke debit karena kita mau tutup ya supaya nol. Untuk yang pencampuran ya, nilainya berapa? 102.250. Untuk yang pencetakan itu 66.000. Sehingga ya, untuk beban pokok penjualannya nah 168.250. Oke. Jurnal selanjutnya adalah yang kelima, untuk produk jadi di Departemen Pencampuran. Ya. Ini berarti produk yang dipindahkan atau ditransfer dari Departemen Pencampuran ke Departemen Pencetakan. Maka di sini jurnalnya adalah PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pencetakan. Ini nilainya dapat yang mana? Nilainya dapat dari yang sebelumnya. Nih,
Berapa yang dipindahkan ke departemen pencampuran nih? 85717556. Maka ini yang kita taruh di penjurnalannya. Ya. Nah. Oke, itu terdiri dari apa aja? Ada bahan bakunya, ya. Ada BTK-nya, tenaga kerja, ada BOP. Nilainya kalau kalian lihat lagi balik ke sini, nah ini nilainya adalah ya, untuk yang bahan baku itu adalah tadi kan nilainya 47.000 ya, 47.000 kita kalikan dengan biayanya 184 ya, sehingga dapatlah segini ya. Jadi itu kalau kita lihat ini 47.000 ya, yang dari sini dikali dengan harga yang ini ya, ini dan ini. Oke, balik lagi ke jurnalnya. Kalau untuk BTK masih sama ya, 47.000 dikali dengan 1522. Sebentar, bukan 1522. 1522 ya, nih. 1522. Oke. Kemudian yang BOP juga sama. Ya, ini kalau kalian jumlahkan hasilnya balance ya, antara debit dan kredit. Nah, kemudian untuk mencatat atau mengakui persediaan produk akhir, ya, persediaan produk akhir berarti di sini debitnya persediaan PDP, ya. Persediaan akhirnya kita mulai di departemen pencampuran dulu ya. Berarti ada yang bahan baku, ada tenaga kerja, dan ada BOP. Ini kita masuk ke departemen pencampuran, kita ambil dari yang sini, nilai ini ya, nih ya. Oke, jadi totalnya adalah yang ini 4241 ya. Maka di sini adalah 4241, di sini dapatnya adalah 3000 dikalikan 184. 3000 itu nilai persediaan akhir, 184 itu biaya yang kalian cari sebelumnya pada bagian 2. Oke. Ya, ini sudah ada jelas ya, dapat dari mana angkanya. Itu untuk yang jurnal ke-6. Jurnal selanjutnya adalah pencatatan produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. Ini pasti dari departemen pencetakan ya. Jadi kita mengakui persediaan produk jadinya berapa. Ini kita dapat dari mana? Nih ya, dari produk yang ditransfer ke gudang produk jadi. Nih. Oke. Nilainya adalah nih. Nah, selanjutnya adalah yang ini ya. Nih. Jadi ada yang departemen sebelumnya, ada BTK, dan ada BOP ya. Jadi 42.000 dikalikan dengan 1824 ya, kali 740 kali 148 ya. Ini angkanya didapat setelah kalian hitung. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan ini, balance ya. Oke, lanjut ke jurnal ke-8. Ini persediaan akhir di departemen pencampuran. Departemen pencetakan, sorry. Ini persediaan akhir, saya ganti ya. Pencetakan harusnya ya. Departemen pencetakan. Oke, berarti itu kalau kita kembali ke sini adalah yang ini, nilainya ini. Ya, nih. Totalnya ini, persatuannya ini. Oke, di sini ada persediaan PDP untuk departemen pencetakan, nilainya yang tadi saya bilang ya. Nilainya adalah yang ini. Oke, kemudian ada PDP
departemen pencampuran ke departemen pencetakan, PDP BTK dan PDP BOP. Nilainya adalah yang tadi ya. Jadi yang 5.000 di sini dikalikan dengan ini, 5.000 dikalikan dengan ini untuk BOP. Ya, kita lihat. Ini setelah dihitung ya, kalau dijumlahkan hasilnya balance antara debit dan kreditnya. Oke, yang terakhir adalah penjualan. Dia ada info bahwa dia akan dijual ya. Produk terjual 35.000 unit dengan harga jual sebesar 4.000 per unit. Maka kita harus melakukan penjualan untuk penjualan produknya. Penjualan biasa ya, piutang usaha ya, kemudian pada penjualan. Tadi dia bilang 35.000 unit dengan harga 4.000 per unit. Maka kita kalikan aja, dapatlah. Nih. Ya. Nah, kemudian untuk beban pokok penjualannya, ya, kita kan harus mengakui berapa sih nilai produk yang terjual. Berapa cost dari nilai produk yang terjual. Itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari departemen terakhir ya. Nih, dari 2712 inilah cost per unitnya ya, untuk persediaan untuk barang jadi. Jadi di sini ada beban pokok penjualannya 35.000 unit dikali 2.712 ya, kemudian ada persediaan ya, nilainya 94.920. Oke, itu untuk penjurnalan di dunia keramik ya, untuk proses costing secara biasa ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang selanjutnya adalah ini, bisa kalian lihat di halaman 116 ya. Untuk penambahan bahan di departemen lanjutan tidak menambah unit produk yang dihasilkan. Ya, soalnya masih sama dari buku akuntansi biaya Agus Purwaji. Ya, di sini kalau kita lihat soalnya adalah ada PT Samudra Maju Industries ya, perusahaan di bidang industri pengolahan tepung udang. Ada 2 departemennya, departemen pengupasan dan departemen penampungan. Ya, ini ada keterangannya. Oke, dia ada 2 departemennya, pengupasan dan penampungan. Maka seperti biasa kalau saya akan menjelaskan laporan biaya produksinya terlebih dahulu, baru kita masuk ke penjurnalan. Ya, kita lihat di sini. Ya, untuk PT Samudra Maju Industries, laporan biaya pokok produksinya ya, ada departemen pengupasan ya, masih sama formatnya ya, formatnya dulu dibuat ya. Oke, kemudian di sini ada soalnya ya, coba nanti ini ya kelihatan, departemen pengupasan dan penampungan. Oke, produk masuk proses ya di departemen pengupasan, berarti yang masuk adalah yang ini ya, ini. Nah ya, 28.52160. Kemudian produk yang ditransfer ke departemen penampungan ya, ini udah ada keterangannya ditransfer, ini tinggal kita tuliskan di sini. Kemudian produk akhirnya ya, untuk di departemen pengupasan adalah ini 1042608 dengan penyelesaiannya 100% biaya bahan, biaya konversi 75% ya, tinggal kita pindahkan juga sehingga hasilnya di sini balance ya, antara yang masuk proses dengan ditransfer dan persediaan akhir. Oke, yang nomor 2 lanjut ke pembebanan biaya, masih sama ya, ada elemen biaya, total biaya, unit ekivalen dan biaya per unit. Untuk total biayanya tinggal kita pindahkan ya, dari data yang di sini kita pindahkan ke sini
satu-satu ya, kita pindahkan. Oke, dapatlah total biayanya sama ya. Kemudian untuk unit ekivalen seperti biasa ini kita pindahkan ke sini ya, yang ditransfernya. Kemudian ada yang nih persediaan akhirnya ya. Nah, untuk biaya konversi dia 75%, maka untuk biaya tenaga kerja dan BOP harus dikalikan dengan 75%. Karena sekali lagi konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead. Ini kita jumlahkan ya. Dijumlahkan ya, kita cek. Nah, ini benar jumlahnya ya. Kemudian untuk biaya per unitnya adalah total biaya dibagi dengan unit ekivalen. Ya, dapatlah ini. Biasanya kalau pakai Excel itu dia akan relatif sama nanti ya. Karena perhitungannya sudah otomatis. Angka di belakang koma dan pembulatannya itu otomatis. Oke. Ini totalnya kita peroleh ya, 431. Masuk ke yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Yang pertama, produk yang ditransfer ke, ini bukan ke gudang produk jadi ya, tapi ke mana? Departemen penepungan. Oke. Yang ditransfer berapa? Nih ya, unitnya ini. Tapi untuk biayanya kita kalikan dengan total yang sudah kalian peroleh. Oke. Ya, kita tulis di sini. Unitnya 19.809.552. Harga biaya per unitnya adalah 431. Totalnya adalah 85379169112. Untuk produk dalam proses akhir, nih ya, kita pindahkan ke sini nilainya 1042608. Dengan tingkat penyelesaiannya, biaya bahan sudah 100%, konversi 75%. Oke. Kemudian di sini adalah biaya per unit ya. Ya. Ini baru kolom terakhir adalah kolom perkaliannya. Ya, kita cek. Ini kali ini. Oke, kita jumlahkan sehingga diperoleh total ini, total dari ini. Ya, hasilnya sama dengan ini. Sama ya. Kalau Excel itu sama. Hasilnya sama. Jadi kalau nggak salah itu ada yang salah menginput mungkin, atau salah mengoperasikan. Oke, itu untuk laporan biaya pokok produksi. Nah, kita lanjutkan langsung dengan jurnal ya. Ini saya copy dulu ya, kemudian saya cut. Ya, sehingga kita punya di sini adalah penjurnalannya. Ya, untuk penjurnalannya di sini kita pakainya per departemen dan memang dia juga tidak ada keterangan lengkapnya, makanya di sini hanya ada 5 jurnal. Ya. Yang pertama adalah sama pemakaian bahan di departemen pengupasan. Pemakaian bahan berarti kita lihat yang tadi ini ya. Oke, pemakaian bahan yang ini. Nilainya ini ya. PDP biaya bahan departemen pengupasan, kemudian dengan persediaan bahan. Nilainya yang ini 5254. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pembebanan tenaga kerja. Nilainya yang ini. Ya, di departemen pengupasan. Jurnalnya masih sama ya, pembebanan biaya gaji berarti pembebanan tenaga kerja berarti kreditnya biaya gaji dan upah. Nilainya ambil dari sini.
ya. Kemudian kalau kita mau bayar, tinggal di sini debitnya biaya gaji dan upah, kreditnya adalah kas. Oke, selanjutnya adalah pembebanan BOP di Departemen Pengupasan. Kita pakai yang ini ya. Oke. Ya, sini nilainya sudah dapat ya. Oke, nah udah. Kalau sebelumnya itu kan nanti kalian ada BOP aktualnya gitu ya, kemudian ada selisih BOP apply dengan BOP aktual, kemudian menutup selisihnya. Tapi untuk di sini adalah tidak diinformasikan berapa BOP aktualnya, maka tidak perlu kita cari gitu ya. Dan untuk contoh penjualannya sudah ada di kasus sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah mengakui produk jadinya. Ya, sama seperti tadi ya. Nah, untuk produk yang ditransfer ke Departemen Penepungan ya, nih nilainya pasti yang ini nih di sini ya. Nah, nilai ini yang ditransfer ke Departemen Penepungan. Nah, kemudian terdiri dari apa aja? Oh, terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP. Ya, unitnya sama, biaya per unitnya dikalikan dengan masing-masing ini. Oke, itu sudah jelas ya. Nah, ini kalau kita lihat jumlahnya sama, balance ya. Yang kelima adalah persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pengupasan. Ini sama seperti tadi jurnalnya ya, berarti kita mau mengaku yang ini, yang di bawah ini ya. Oke, jurnalnya sama ya, berarti untuk yang persediaannya ini adalah 402707340. Terdiri dari apa saja? Ada BB, BTK, dan BOP ya. Unitnya pakai yang ini, biaya per unitnya pakai yang ini. Sudah jelas di sini ya keterangannya ya. Perhitungannya dapat dari mana? Oke, dapat. Nah, ini penjurnalan ini ya yang ada di Departemen Pengupasan ya. Sementara ini dulu tidak perlu pakai yang penyesuaian BOP tadi karena memang datanya tidak ada. Oke, ini Departemen Pengupasan. Kita lanjutkan dengan Departemen Penepungan, departemen kedua ya. Ini kan dia pindah ke Departemen Penepungan. Oke, kalian buat formatnya dulu ya. Kemudian adalah di sini ada soalnya. Kemudian adalah di sini produk masuk proses dari Departemen Pengupasan. Nah, ini berarti ya. Sebenarnya di sini juga ada sini datanya. Ini ya. Ya, tapi kita bisa lihat dari yang sini ya, ditransfer ke penepungan. Jadi dia harus sama dengan ini yang pasti ya. Jadi nah, nilainya segini. Kemudian dia ada tambahan bahan ya, kalau kalian baca di sini ya, ada tambahan bahan ya. Tapi dia tidak menambah unit produk. Maka di sini 0 ya, sehingga totalnya adalah sama. Oke, untuk produk yang ditransfer ke gudang produk jadi yang mana? Nih, 18620. Ya, kita tulis dulu. Kemudian persediaan akhirnya berapa? 1184 ini. Ya, persediaan akhirnya. Kemudian kita jumlahkan hasilnya sama dan harus sama. Ya. Kemudian lanjut ke pembebanan biayanya. Ya, untuk yang pertama adalah karena ini departemen kedua ya, maka akan ada biaya departemen sebelumnya ya. Dapat tema total biayanya ini dari sini nih ya, nih, tapi bukan pencampuran ke pencetakan, tapi pengupasan ke penepungan ya, penepungan.
Ya, belum diganti tadi nilainya tadi itu ya, sama seperti yang tadi ya. Unit ekivalennya berapa? 19 tadi itu ya. Oke. Biaya per unitnya 431. Dapat dari mana? Dari yang sebelumnya nih. Oke. Nah, untuk tambahan biaya di departemen penampungannya ini tinggal kalian pindahkan aja. Ini pindahkan ke sini ya. Kalau dipindahkan ini hasilnya, pindahkan ya, kita totalkan, dapatlah segini ya. Kemudian unit ekivalennya kita yang ini, jangan lupa ya nih. Oke, kita pindahkan ke sini ya, ditambah dengan persediaan akhirnya ya. Kalau untuk biaya bahan dia 100%, kalau untuk biaya konversi 50%. Jadi ingat ya, ininya dikalikan dengan 50% nih ya, ini kali 50%. Oke, itu untuk biaya konversi. Sehingga kita totalkan, dapatlah ini ya. Ini dapatnya total nih, totalnya tambah total ini. Oke, kita punya total biaya, kita punya unit ekivalen, kita bisa cari berapa biaya per unitnya ya. Tinggal dibagi ya, nanti kita cek ini sama dengan total biayanya dibagi dengan unit ekivalen. Oke, kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya yang mana? Semuanya, dari yang biaya transfer departemen sebelumnya ditambah dengan biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Oke, lanjut ke pertanggungjawaban biaya untuk produk yang ditransfer ke gudang produk jadi. Yang ditransfer berapa nilainya? Nih ya, pakai harganya yang ini. Oke, ini unitnya harga yang ini ya. Ini kita pindahkan ke sini, kemudian kita hitung hasilnya ya. Kita lanjut ke untuk menilai persediaan akhirnya ya. Ini kita pindahkan ya, persediaan akhir kan ini kita pindahkan ke sini ya. Oke, kita pindahkan semua, kemudian ada persentase penyelesaiannya. Kalau departemen sebelumnya 100%, biaya bahan juga sesuai dengan keterangan 100%, untuk biaya konversi 50%. Nah, biaya per unitnya ini kita pakai yang ini ya. Biaya bahan yang ini. Biaya bahan 40, tenaga kerja 14, BOP-nya 88. Kalau kita kalikan adalah dapat nih ya, dikalikan semua ya. Setelah dikalikan kemudian kita jumlahkan ya, ini kita jumlahkan juga ini, maka hasilnya sama persis ya. Nah, ini dapat dari mana? Dijumlahkan. Oke, itu untuk laporan biaya pokok produksi di departemen penampungan. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk jurnalnya ya. Penjurnalannya sama seperti di departemen pengupasan ya. Dia tidak ada informasi tambahan, jadi maka jurnalnya hanya ada 5, sama persis seperti tadi. Yang pertama kita mulai dengan pemakaian bahan ya, jurnalnya juga sama. PDP, biaya bahan departemen penampungan, bedanya cuma departemennya aja ya. Nilainya pakai yang mana? Yang nih, nilai yang ada di soal tadi ya. Oke, selanjutnya adalah yang BTK, sama ya. Nilainya kita pakai yang mana? Yang ini 269 ya. Kemudian untuk BOP departemen penampungan kita pakai nilai yang ini ya. Selanjutnya adalah untuk persediaan produk jadi ya.
atau persediaan ditransfer ke produk jadi, ya. Sini nilainya yang mana? Nih, ini yang ditransfer ke produk jadi. Ya. Terdiri dari apa aja? Ada 4 ya. Ada yang dari departemen sebelumnya, ada bahan baku, ada BTK, dan ada BOP. Untuk unitnya semua sama, pakai yang 18, 6, 29, 78. Untuk biaya per unitnya pakai yang tadi elemen biaya kedua. Ya. Kalau dari departemen pengupasan ke departemen penepungan kita pakai Rp431. Untuk biaya bahan kita pakai Rp40. Untuk BTK Rp14. Untuk penepungan Rp88. Maka masing-masing ini ada hasilnya. Kalau dijumlahkan hasilnya sama atau balance, ya. Oke, yang kelima adalah persediaan produk dalam proses akhir, ya. Di sini masih sama jurnalnya. Oke. Ya, ini kalau persediaan akhir berarti nilainya nilai ini yang mau kita jurnal, ya. Berarti di sini pasti 620 dulu. Ya. Terdiri dari biaya departemen pengupasan ke penepungan, biaya bahan, ini belum saya ganti ya, ini biaya BTK, yang ini adalah BOP. Oke, ini narasinya aja belum diganti. Ini, nah ya, dapatnya jadi 1 ini dikali dengan 431. Jadi sebenarnya angka ini tinggal kalian pindahkan ke sini. Makanya kalau saya lebih prefer menyusun laporan biaya pokok produksi terlebih dahulu, baru membuat jurnal umumnya, gitu ya. Oke, itu tadi untuk departemen penepungan, ya. Itu untuk contoh soal penambahan bahan tetapi tidak menambah unit produk. Oke, saya akan lanjutkan ya untuk yang terakhir dari bab 4 ini, ya. Penambahan bahan di departemen lanjutan yang menambah unit produk yang dihasilkan, ya. Jadi ini bagian yang ketiga. Contoh soalnya mulai dari halaman 122. Ya, di sini ada soal dari PT Harum Indotama yang bergerak dalam bidang jamu dan kosmetika tradisional. Ya, salah satunya adalah menghasilkan produk sampo. Ya. Ada 2 departemennya, ada departemen pengolahan, ada departemen pengemasan. Ya, ini keterangannya, ya. Oke, di sini kalau kalian lihat ya, ada tambahan unit produk karena adanya penambahan bahan. Nah, jadi nanti untuk di pengemasannya hati-hati ya, agak berbeda dari yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke departemen pengolahan, ya. Di sini seperti biasa formatnya sudah diberikan, ya. Untuk soalnya juga di sini saya sudah lampirkan, ya. Yang pertama adalah departemen pengolahan, ya, schedule produksinya, produk masuk proses, ya. Produk masuk prosesnya itu di sini, ya, sudah ada keterangannya, jumlah unit yang dimulai di departemen pengolahan. Tinggal kita masukkan saja. Kita pindahkan angkanya, ya, kita tuliskan. Kemudian yang kedua adalah produk yang ditransfer ke departemen pengemasan. Di sini ada keterangannya berapa yang ditransfer ke pengemasan. Nih, ya. Oke. 1330, ya. Kemudian produk dalam akhirnya nih 14168. Ya. Kalau di total jumlahnya menjadi 1344788. Sama, ya. Oke, kita masuk ke yang kedua, pembebanan biaya. Untuk elemen biayanya ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sama seperti sebelumnya. Tinggal kita pindahkan angka yang di sini, ya, untuk departemen pengolahan di sini kita pindahkan ke sini. Oke, untuk biaya bahannya, ya, kemudian lanjut biaya tenaga kerja, kemudian lanjut BOP-nya. Setelah itu kalian jumlahkan. Oke. Untuk unit ekuivalen sama yang di sini kita pindahkan ke sini dulu. Ya, 1330, 620. Sama semua kita pindahkan,
ya. Kemudian untuk persediaan akhir ya, kita lihat keterangannya, biaya bahannya sudah 100%, biaya konversinya 75%. Maka di sini untuk biaya bahan 100%, untuk biaya tenaga kerja itu 14.168 kali 50%. Ya. 75%. 5% ya. Oke, 75% ya didapat. Kemudian kita jumlahkan ya, ini kita jumlahkan nih ya, kita lihat ini hasil penjumlahan ini ya. Oke, kita punya total biaya, punya unit ekuivalen, kita bisa cari berapa biaya per unitnya ya, tinggal dibagi ya. Kalau kita lihat dapatnya adalah total biaya dibagi dengan unit ekuivalen, masih sama seperti tadi ya, jadi nggak terlalu sulit memang. Kita jumlahkan, yang penting kalian paham itu angkanya dari mana. Masalah format nanti kalau kalian sering mengerjakan latihan pasti akan hafal sendiri ya. Sudah dapat totalnya. Oke, kita lanjut ke pertanggungjawaban biaya ya. Produk yang ditransfer ke gudang produk jadi ya, berapa? Yang ditransfer adalah ini 133620. Pakai harga yang mana? Harganya yang ini, seperti tadi ya. Oke, udah mulai paham ya, udah mulai bisa mengerjakan. Di sini unitnya ya, di sini biaya per unit ya, kita kalikan dapatlah nilainya sekian. Oke, kemudian masuk ke produk dalam proses akhir, nilai yang ini kita pindahkan ke sini ya, semua nilainya sama untuk bahan, tenaga kerja, dan BOP. Kemudian pindahkan persentase penyelesaiannya. Biaya bahan 100%, biaya konversi 75% ya, biaya konversi 75%. Kemudian harga per unitnya ini kita pindahkan ke sini ya, udah lebih cepat dan lebih mudah ya, karena kalian sudah paham, saya harap. Kemudian di sini tinggal kalian kali unitnya kali persentase penyelesaian kali biaya per unitnya, dapatlah sekian ya. Kalau kita lihat ini dapat dari mana? Nah, ini unit kali persentase penyelesaian kali biaya per unit. Oke, ini kita total dapatlah nih ya, ini kita total ya. Kemudian kalau di total hasilnya sama ya, pasti sama ya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke penjurnalan dulu ya. Dia sama seperti yang tadi ya, memang tidak banyak tersedia informasinya ya untuk mempermudah pemahaman. Jadi jurnalnya juga hanya ada 5 ya. Kita mulai dengan pemakaian bahan. Tadi pemakaian bahan berarti kita pakai yang ini angkanya ya. Jurnalnya juga masih sama ya. PDP, biaya bahan Departemen Pengolahan pada persediaan bahan, angkanya yang ini. Kalau tenaga kerja angkanya yang ini, kalau BOP yang ini ya. Untuk tenaga kerja PDP, BTK, Departemen Pengolahan pada biaya gaji dan upah, angkanya kita pakai angka ini ya. Ini angkanya ini ya. Kalau kita mau bayar biaya gaji dan upahnya debit, kreditnya kas ya, nih ya. Kemudian untuk yang ketiga BOP kita pakai angka yang ini ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sini ya. Kemudian yang keempat adalah produk jadi ya. Jurnalnya sebenarnya masih sama ya. Ya, kalau kalian sering mengerjakan itu nanti dia akan hafal sendiri ya. DP, Departemen Pengolahan ke Departemen Pengemasan. Kita pakai angka yang mana? Coba tadi ingat nggak angkanya yang mana? Angkanya adalah yang kita transfer ke, sorry ini bukan ke produk jadi ya, tapi ke Departemen, saya rubah dulu, ke Departemen Pengemasan. Oke. Nilainya adalah ini ya, ini yang total kita pindahkan. Berarti untuk yang terdiri dari ada bahan,
BTK dan BOP. Nilainya kita pakai yang sini biaya per unitnya, untuk unitnya kita pakai yang ini. Ya. Nanti bisa kalian cek ya, ini perhitungannya adalah nih dikali ini, atau boleh ini kali ini, sama aja. Ya, yang penting nilainya sama, 1330620. Biayanya pakai yang ini. Ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya menjadi sama atau balance. Ya, balance. Oke, jurnal yang terakhir adalah untuk persediaan akhir ya. Sama seperti tadi kita akan menjurnal yang ini. Ya, maka untuk yang debitnya adalah nilainya 22, 420, 860. Itu terdiri dari B bahan, BTK dan BOP. Ya, ini kita. Oke. Angkanya berarti nilainya pakai yang ini, unitnya persediaan dikalikan dengan persentase penyelesaiannya dikalikan dengan biaya per unitnya, dapatlah ini. Kalau kita katakan hasilnya balance. Oke, ini untuk jurnal di departemen pertama ya, departemen pertama. Oke, kita lanjutkan untuk PT Harum Indotama di departemen pengemasan ya. Departemen pengemasan ini merupakan departemen kedua ya. Ini untuk soalnya ya. Nah, tadi ini kan dia merupakan contoh penambahan bahan yang menambah unit produk ya. Jadi perhatikan untuk di departemen pengemasan ini dia ada tambahan unit produk ya. Karena terjadi penambahan bahan ya. Maka hati-hati nanti ya, kita lihat perbedaannya. Yang pertama adalah kita masuk ke produk, masuk proses dari departemen sebelumnya, departemen pengolahan. Nilainya berapa? Nah, tadi yang saya bilang ya, dia harus sama seperti yang di sini. Ya, yang ditransfer ke departemen pengemasan. Ya. Oke. Nah, tapi ada yang berbeda di sini. Ada tambahan produk. Ya, nih. Ya, ini saya kasih tanda ya. Ada tambahan produk karena penambahan bahan. Ya, nilainya berapa? Nilainya adalah ini 466790, tinggal kalian pindahkan sehingga totalnya adalah menjadi 1797410. Oke. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah bukan terakhir ya. Ini produk yang ditransfer ke gudang produk jadi, ada berapa? Nih 1780084 ya. Kalian pindahkan. Kemudian produk dalam proses akhirnya di departemen pengemasan ada 17362. Kalau dijumlahkan hasilnya sama. Ya. Oke, 1797410. Oke, kita masuk ke pembebanan biaya. Ya, ini kayaknya agak kecil nih, oke. Nah, pembebanan biaya ya. Ini untuk elemen biaya seperti biasa ya. Karena dia ini departemen kedua, maka akan ada elemen biaya dari departemen sebelumnya, departemen pengolahan ke departemen pengemasan. Total biayanya dapat dari mana? Ya, dari yang ini tadi ya, nih, ini dipindahkan ke departemen pengemasan. Kita tuliskan di sini. Ya. Unitnya berapa tadi? Unit ekuivalennya adalah 1330620. Ya, nih. Oke. Biaya per unitnya berapa? Tadi 1675. Ya. Nih. Oke. Nah, perhatikan di sini dia ada yang dibilang penyesuaian. Kenapa? Karena ada penambahan unit. Apakah ada penambahan biaya? Tidak ada. Ya, yang ada hanya penambahan unit. Penambahannya berapa? Tadi 466790. Ya. Berarti ini kalau kita jumlahkan ya, total biayanya segini, total unitnya adalah segini. Nah, tapi kan ini dia tidak punya biaya ya. Jadi kita harus cari nih, dengan adanya penambahan unit ya, dengan biayanya yang tetap, maka biaya per unitnya ini akan berubah, bukan lagi 1675. Nah, caranya gimana? Jadi ini tinggal kita cari aja nih. Untuk dapat biaya per unitnya adalah 2 yang ini dibagi dengan ini ya. Nah, dapatlah
ini sama dengan 2228788500 dibagi dengan 1797410 ya, di sini dapatlah segini. Maka dengan kata lain kita tambahkan di sini, kita kasih keterangan ini ada minusnya. Dapatnya dari mana? Ya ini dikurangi dengan ini aja. Ya. Ini tandanya saya kasih merah ya. Nah, artinya minus. Ya, jadi biaya per unitnya itu sekarang berubah, bukan lagi 1675 tapi 1240. Ya. Kemudian untuk biaya bahannya ini sama ya. Ini kita pindahkan dari yang di sini, ini departemen pengemasan ya. Kita bawa turun sedikit. Departemen pengemasan ya. Maka di sini kita pindahkan ini ya. Sampai BOP-nya kita pindahkan juga, sehingga totalnya dapatlah 4113777216. Unit ekuivalen sama, ini kita pindahkan ke sini. Ya, satu-satu. Kemudian produk dalam proses akhirnya juga, tapi perhatikan untuk penyelesaiannya, persentase penyelesaian. Biaya bahan 100% semuanya, tapi kalau biaya konversi berarti ini dikali 50%. Ya. Biaya konversi 17.362 kali 50%. Ya, kemudian ini kita jumlahkan ya. Oke, kita cek dapatnya dari mana. Ini penjumlahan dari ini tambah ini. Oke. Kemudian seperti biasa kita punya total biaya, kita punya unit ekuivalen, maka kita bisa cari biaya per unit ya. Tinggal dibagi ya. Kita cek dapatnya dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Ya, ini kita jumlahkan dapat totalnya. Oke. Yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Ya. Untuk produk yang ditransfer ke gudang produk jadi, yang mana nilainya? Nilainya untuk unit adalah yang ini. Tapi untuk nilai biayanya kita pakai yang total ini. Ya, ini total dari ini ya. 1240 tambah 786 tambah 103 tambah 161. Jadi bukan pakai 1675 lagi ya, karena kita sudah ada penambahan bahan, maka kita pakai yang ini. Penambahan bahan yang akan merubah biaya merubah unit produksi. Oke, di sini jadinya 1780 yang ini ya, 048 dikali dengan 2290. Oke, kita tuliskan di sini sehingga hasilnya sini 4076310019 ya. Nah, untuk di sini ya dia ada 4 ya. Ada biaya departemen pengolahan ke pengemasan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk nilainya yang di sini kita pindahkan semua ke sini ya, sama. Kemudian ini persentase penyelesaiannya. Kalau untuk departemen sebelumnya 100%, biaya bahan 100%, biaya konversi berapa? 50%. Ya, 50%. Sehingga dapatlah di sini, ini kita pindahkan dulu biaya per unitnya sini ya. Biaya per unitnya kita pindahkan ini, kemudian perkaliannya. Kita cek dapat dari mana? 17.362 kali persentase penyelesaian kali biaya per unit. Oke, sama untuk semuanya kita total ya, sehingga ini kalau kita total ini, nah ya sama ya, ini harus sama dengan total biaya di elemen biaya. Oke, itu laporan biaya pokok produksi untuk departemen pengemasan. Sekarang seperti biasa kita lanjut ke penjurnalannya ya. Untuk penjurnalan ya masih sama seperti departemen sebelumnya. Informasinya tidak terlalu banyak sehingga hanya ada 5 jurnal. Ini 5 ya. 5 jurnal. Oke, yang pertama tadi kalau untuk pemakaian bahan kita pakai angka yang mana? Kita pakai angka yang ini. Kalau tenaga kerja kita pakai angka yang ini. Kalau BOP kita pakai angka yang ini. Ya. Produk jadi yang di produk yang ditransfer ke gudang produk jadi kita pakai angka yang ini. Kalau untuk persediaan akhir kita pakai yang ini. Nah, udah lebih mudah ya. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Berarti kalau yang
ini ya, saya kasih warna deh biar kalian paham ini angkanya pakai yang ini ya. Nah ya, ada kejauhannya. Oke, ini biar lebih, nah ya. Kemudian yang kedua untuk pembebanan tenaga kerja ya. Ya, kita pakai jurnalnya. Nilainya mana? Nih ya. Kalau mau dibayar boleh, nggak juga nggak apa-apa. Saya kasih warna hijau ya biar berbeda. Nah ini pakai angka yang ini. Oke, kemudian yang ketiga itu untuk BOP pakai angka yang ini ya. Saya kasih warna biru. Nah ya, kita lihat angkanya ya 287985. Nah oke, selanjutnya adalah untuk ini ya, nih produk yang ditransfer ke gudang produk jadi ya, itu nih nilainya yang mana? Nilainya adalah yang 4076 ya. Oke, ini ya, saya pakai warna apa lagi dong ya, abu-abu ya. Nah nih tuh ya, nilainya ini. Kemudian untuk yang kreditnya adalah PDP dari mulai dari departemen pengolahan ke pengemasan, kemudian ada bahan baku, BTK dan BOP. Kita lihat ya. Ya, jadi untuk yang PDP ini ya, untuk unitnya ya kita pakai yang ini ya, sama nih kita pakai yang ini atas ini. Kemudian biaya per unitnya adalah kita pakai angka yang ini tadi. Ingat untuk yang departemen pengolahan ke pengemasan bukan pakai 1675 lagi, tapi kita pakainya 1240 yang ini ya nih. Oke, untuk bahan baku dikali 786, untuk untuk BTK dikali 103, untuk BOP dikali 161, sehingga hasilnya ini. Oke, yang kelima adalah untuk persediaan produk dalam proses akhir ya. Angkanya yang mana? Angkanya yang ini ya. Ini kita kasih warna, tadi belum ini ya. Nah ini ya, nih ya. Kemudian di bawahnya ini ya, ini adalah kita pakai angka yang ini ya. Nah tuh sama ya angkanya ya, sebenarnya tinggal pindahkan, tapi ini perhitungannya seperti ini. Kalau kalian belum paham perhitungannya dapat dari mana. Oke, nah jadi yang tadi untuk yang membedakan ya, untuk penambahan bahan apakah dia menambah unit produk atau enggak, nanti kalau dia menambah unit produk yang kelihatannya di sini, ini yang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Ini coba saya kasih warna pink ya. Ini yang membedakan ya, yang membedakan ya. Jadi sebenarnya ini sih tidak pengaruh apa-apa, hanya kita perlu tahu bahwa oh dapatnya dari mana, oh ini dikurangi gitu ya. Ini ada biaya per unit yang baru karena ada tambahan bahan di biaya departemen selanjutnya yang menambah unit produksi. Seperti itu. Oke, itu penjelasan dari bab 4 proses costing ya untuk yang pengantar. Semoga bisa dipahami. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.